dalam kitab Kifayatul Akhyar, salah satu yang saya buka pada Selasa malam kemarin itu, bahwa hukum kurban menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah adalah sunnah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib kurban itu. Dan menurut Imam Malik wajib bagi orang yang ada di negeri yang bisa mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan kurban, bukan negeri yang sulit seperti kondisi di Gaza, bukan negeri yang sedang dalam fase moneter, ya, bukan fase yang paceklik, tapi fi baladil musiri, di negeri yang mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, mencari nafkah, bekerja, mencari rezeki. Jadi wajib kata Imam Malik, itu pun bagi orang yang mencapai nisab, yang punya harta simpanan yang mencapai 1 nisab. Kemarin saya tanya, mencapai 1 nisab itu kurang lebih kalau emas 85 gram emas murni. Harga emas sekarang saya tanya kemarin katanya 2 juta per gram. Nah, kalau sekarang harga emas 2 juta per gram dikali 85 sama dengan 170 juta. Kurang lebih 170 jutaan ya untuk emas murni. Maka berarti orang yang punya harta simpanan sebesar 170 juta rupiah menurut Imam Malik dan berada di negeri yang dia mampu, yang mudah untuk melaksanakan kurban, maka wajib melaksanakan kurban. Itu menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, kurban itu sunnah, karena memang asalnya menurut sabda sang Nabi, kurban itu sunnah untuk umat, hanya wajib untuk Nabi. Sebagaimana baginda Nabi berkata, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban, sedangkan kurban itu sunnah untuk kalian, kata Rasul. Ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Lalu yang paling sharih, paling jelas, wa asra'u min dzalika ma rawa ad-Daruqutni. Paling jelas tentang kesunahan kurban tidak sampai wajib adalah sabda sang Nabi, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan bagiku berkurban dan itu tidak wajib untuk kalian. Ini jelas sekali dari baginda Nabi bahwa kurban itu untuk Nabi adalah kewajiban, tapi untuk umatnya itu adalah kesunahan, bukan kewajiban. Oleh karenanya wada'wal wujub mamnu'atun bis sunnati syarifah, pernyataan orang yang mewajibkan kurban itu tertolak oleh sabda sang Nabi SAW yang mulia. Kecuali, kata para ulama Syafi'iyah juga, para ulama, kecuali memang dia mewajibkan sendiri, contoh nazar, atau memang dia menyatakan wajib untuk dirinya. Nazar, saya bernazar kurban di tahun ini jika saya diangkat jadi karyawan tetap. Kan kebanyakan doanya begitu. Saya bernazar kalau saya diangkat jadi karyawan tetap tahun ini, saya akan berkurban di Idul Adha tahun ini, nazar. Maka ketika diangkat jadi karyawan tetap, maka wajib baginya melaksanakan kurban pada saat Idul Adha atau hari tasyriknya. Atau dia mewajibkan sendiri, untuk saya sih kurban itu wajib. Nah, untuk saya sih kurban itu wajib, maka wajib baginya berkurban, bukan sunnah. Ada konsekuensi tentang daging hewan kurbannya.
Jika hewan kurban itu kurban sunnah, seperti layaknya biasanya kita kurban sunnah, maka sunnah pula bagi kita dan keluarga memakan sedikit walau kana luqmatan, meskipun satu suapan saja dari hasil masakan daging kurban kita, kalau kurbannya kurban sunnah. Tapi jika kurban itu adalah kurban nazar atau kurban yang diwajibkan, maka haram bagi kita memakan. Begitu pula haram bagi keluarga inti kita. Kita sebagai suami, sebagai istrinya, bagi istrinya, bagi anak-anak, bagi orang tua, itu tidak boleh memakannya. Bagi keluarga inti itu yang wajib dinafkahi. Maka harus menghindari memakan daging hewan kurban kita yang kita nadarkan atau kita wajibkan bagi kita. Tapi kita boleh memakan daging kurban pemberian orang lain dari hewan kurban orang lain, bukan hewan kurban kita. Nah, tapi kalau disatukan daging kurban yang bingung yang mana gitu, tinggal mohon aja kepada panitia, jangan diberikan kurban, daging kurban yang dicampur dengan hewan kurban saya, karena hewan kurban saya ini pemenuhan terhadap nazar. Jadi tolonglah dari daging hewan kurban yang lain saja. Nah, gitu. Tapi sekarang mah nggak nazar, nggak mewajibkan juga kadang begitu. Kurbannya domba, embek pentet, ari daging hayang menang daging sapi limosin, ya, atau sapi simental. Akhirnya kan panitia kena mental tuh. Lalu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang penetapan bulan haji termasuk Idul Adha juga dengan ru'yatul hilal. Terlebih ada di dalam ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hilal-hilal. Qul, katakan kepada mereka, katakan olehmu bahwasanya hilal-hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi penetapan awal Dzulhijjah itu juga harus dengan ru'yatul hilal. Sehingga ada dalam kitab kalau kurang tepat mohon dibenahi, kurang lebih begini: jika ada orang dari luar Hijaz, dari luar Makkah, mohon maaf, jika ada orang dari luar Makkah kemudian di perbatasan Makkah mereka melihat hilal, maka wajib bagi mereka wukuf sesuai dengan hari yang dihitung dari mereka melihat hilal, meskipun Amir Makkah menetapkan berbeda. Ada orang dari luar Makkah pas memasuki perbatasan Makkah mereka melihat hilal, lalu disampaikanlah kepada petugas, kepada pemerintah, gubernur Makkah, kepada Amir Makkah bahwasannya mereka telah melihat hilal di perbatasan Makkah. Tapi persaksian mereka tidak diterima oleh Amir Makkah, sedangkan Amir Makkah menentukan hari yang berbeda. Kalau mereka ru'yatul hilalnya malam Jumat awal Dzulhijjah, Amir Makkah mengistikmalkan Dzulqa'dahnya jadi 30 hari, berarti awal Dzulhijjahnya hari Sabtu, maka pasti akan berbeda wukuf di Arafahnya. Bagi orang-orang yang tadi melihat hilal wajib bagi mereka wukuf di Arafahnya berarti hari Sabtu. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak ikut rombongan tersebut, maka wajib mereka mengikuti ketetapan dari Amir Makkah dan wukufnya hari Ahad, karena penetapan untuk awal Dzulhijjahnya Sabtu. Nah, paham ya? Ya kan? Sekarang kalau malam Jumat nih, berarti hari Jumat tanggal pertamanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti wukufnya kan tanggal 9 nih hari Sabtu. Bagi mereka hari Sabtu harus wukuf. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak ikut rombongan mereka, yang tidak melihat hilal, maka mereka mengikuti ketetapan dari Amir Makkah. Amir Makkah menetapkan tanggal 1-nya itu adalah hari Sabtu, karena Dzulqa'dahnya diistikmalkan jadi 30 hari. Mereka nanti wukufnya di Arafah pada hari Ahad. Jadi ada dua kloter yang berbeda, dua rombongan yang berbeda nih.
Kalau menurut Imam Syafi'i seperti itu. Tapi bagi kita orang Indonesia yang nggak ikutan Ru'yatul Hilal di Hijaz, kita berangkat ke sana, datang ke sana, ikut dengan ketetapan pemerintah Saudi, ikut dengan hasil ru'yah di sana.